Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Dan sekarang kita akan bahas mengenai semua informasinya udah gue dapatkan mengenai kebangkitan DC. Karena kita udah melihat hari ini tepatnya, gue udah mendapatkan berbagai macam informasinya akan gue sampaikan kepada kalian mengenai semua update baru dari Warner Bros. Discovery untuk DC. Jadi video ini bisa kalian tonton kapanpun yang kalian mau. Dan sekarang kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai era kebangkitan DC. Oke, sebenarnya gue tuh udah mendapatkan berbagai macam informasinya udah gue dapatkan dari Twitter Pak ya. Dan ini bener-bener ini udah masuk trending banget. Dan juga banyak banget fans yang berharap banget bahwa DCU ini akan jelas ke depannya seperti apa oleh Dark vs Live ini Pak. Seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, informasi pertama yang gue dapatkan itu adalah tentang Man of Steel 2 yang kabarnya akan segera dikerjakan oleh Warner Bros. Discovery. Dan mereka lagi sedang mencari sutradaranya dan juga penulis naskahnya Pak. Jadi Man of Steel kedua sudah confirm akan siap rilis di DCU, tapi kita belum tahu tahunnya kapan akan rilisnya. Tapi yang jelas Man of Steel kedua ini akan menjadi sequel kedua untuk Henry Cavill sebagai Superman. Karena kan kita udah melihat dari leak yang bangsat itu ya udah bertebaran bahwa Henry Cavill udah kembali sebagai Superman di post credit Black Adam. Dan di sini kita akan bisa melihat Man of Steel kedua untuk melanjutkan kisah dari Man of Steel pertama. Dan untuk Man of Steel kedua, untuk villain yang akan dihadapi oleh Superman selanjutnya itu adalah Brainiac. Nah, buat yang belum tahu, Brainiac ini adalah sosok alien yang suka mengoleksi berbagai macam planet yang ada di multiverse DC. Dan dia juga adalah tersangka utama di balik kehancuran planet Krypton. Jadi kayak kita akan bisa melihat Superman lawan Brainiac yang jauh lebih emosional seperti yang ada di komik New 52. Karena kita bisa melihat, kalau kan udah baca komiknya, kalian bisa melihat betapa Superman itu ketika dia melihat Brainiac dan dia udah tahu bahwa Brainiac ada tersangka utama di balik kehancuran Krypton, itu benar-benar dramatis sih. Makanya gue pengen tahu apakah DCU bisa menggarap jauh lebih serius. Nah, karena buat yang belum tahu ya, Brainiac itu juga adalah salah satu villain yang paling cerdas di DC Universe selain Joker dan juga Lex Luthor. Makanya Brainiac ini juga bisa dibilang villain yang gak main-main sih. Karena selain itu udah kuat, dia juga pinter loh. Dan dia juga alien, bahkan dia tuh udah punya pesawat yang bener-bener mengerikan banget sih dalam segi desainnya di komiknya Pak ya. Makanya gua pengen tahu seperti apa Brainiac yang ada di DCU. Dan kalau gua compare lagi dengan Brainiac yang ada di series Krypton, kalau kalian udah pernah lihat series Krypton, kalian bisa melihat bahwa ada Brainiac yang akan menceritakan mengenai masa depan Krypton yang akan hancur dikarenakan ulah dia sendiri Pak. Itu bener-bener oh my god. Makanya gua pengen tahu sih pengalaman Man of Steel 2 seperti apa. Dan kalau misalkan Warner Bros. Discovery ingin menggarap Man of Steel kedua, gua sarankan Zack Snyder ini harus direkrut lagi Pak. Karena lagi-lagi Man of Steel kedua itu sebenarnya naskahnya udah ada, cuma sampai sekarang belum terrealisasikan Pak. Kalau misalkan mereka mau menghemat waktu, jadi ya gua sarankan mereka harus meng-hire si Zack Snyder lagi. Karena itu udah punya blueprintnya, dia udah punya draftnya mengenai Man of Steel kedua dengan villain Brainiac ini Pak. Seperti itu. Dan ini kalau misalkan ini akan mengambil latar tahun sekarang, kayak nggak mungkin Pak ya. Karena menurut gua itu harusnya akan mengambil latar setting tahun 2014 atau enggak tahun 2015, yang dimana semua orang udah tahu Superman. Dan kayaknya mereka akan menghadapi Brainiac ini di tahun 2015, tepat sebelum kejadian yang ada di Batman v Superman. Dan ini udah memberikan konfirmasi bahwa ini adalah alasan kenapa semua orang tuh benci banget sama Superman yang ada di film Batman v Superman Dawn of Justice. Dimana kan kita udah tahu bahwa Superman itu kan udah difitnah oleh Lex Luthor bahwa dia tuh udah sebagai alien bener-bener kejam lah, dia membunuh banyak orang. Dan ini akan lihat juga ke Man of Steel kedua, tepat sebelum orang-orang benci dengan Superman secara massal. Seperti itu Pak ya. Makanya oh my god lah, gue pengen tahu ya. Karena gini, kalau Man of Steel 2 diambil setelah standar cut sih kayaknya nggak mungkin ya, karena itu terlalu jauh banget timelinenya. Itu adalah harapan gue untuk Man of Steel kedua. Oke lah, mantap, Warner Bros. Discovery gitu. Oke, yang kedua itu adalah gue mendapat kabar bahwa Matt Reeves yang udah menggarap film The Batman akan menggarap film The Batman kedua, dan mereka hampir rampung untuk menggarap naskahnya. Dan ditambah lagi, Matt Reeves ingin explore lagi lebih jauh untuk Batman versi Robert Pattinson ini Pak. Karena dari akun Die
Direct, Matt Reeves ini akan memunculkan berbagai macam film-film Batman yang belum pernah dimunculkan di versi live action movie layar lebarnya Pak. Contoh seperti Clayface, Scarecrow, bahkan Professor Pig. Gua paling tunggu banget dengan Professor Pig ini akan menjadi villain selanjutnya untuk The Batman. Karena buat yang belum tahu, Professor Pig alias Laszlo Valentine ini adalah salah satu gagal yang paling mengerikan di DC Universe, bahkan di Batman Universe. Karena bisa dibilang Professor Pig ketika itu akan membunuh korban-korbannya, dia akan membunuh dengan brutal, dan juga korban-korbannya akan dipasang topeng babi beneran. Jadi benar-benar itu adalah salah satu gagal yang benar-benar mengerikan Pak, dengan mengambil konsep babi. Nah, seperti namanya Professor Pig gitu ya. Makanya kalau misalnya Professor Pig akan dimunculkan di Batman Robert Pattinson sih, gua sangat setuju sih. Apalagi kita kalau udah melihat Gotham season keempat tepatnya, itu kan kita udah melihat ada debutnya Professor Pig sebagai villain utamanya. Jadi kalau kalian ingin explore Batman Universe jauh lebih lanjut, tonton dari Gotham series, terutama dengan Gotham season keempat untuk mempersiapkan Professor Pig yang akan muncul di Batman versi Robert Pattinson ini Pak. Oke lah. Jadi ini benar-benar apa ya, contoh buat kita bahwa ternyata Matt Reeves ini jauh lebih berani untuk memunculkan berbagai macam film-film yang sangat underrated. Oke lah, mantap-mantap. Udah ada Professor Pig, Clayface, bahkan Scarecrow pun oke, nggak masalah kalau Scarecrow, karena benar-benar Scarecrow itu hanya muncul di Batman Begins dan juga di Gotham series doang kalau untuk versi live action Pak ya. Makanya kalau Scarecrow akan muncul kembali sih nggak masalah menurut gua, karena kita butuh banget film-film yang kurang di-up banget oleh DC. Tapi kalau mereka mau menambahkan satu lagi ya, please lah, gua mau ada si Mr. Freeze, karena benar-benar Mr. Freeze ini jarang banget untuk dimunculkan di live action movie. Karena kan kita udah kali kita udah melihat bahwa Mr. Freeze kan kali itu terlihat di Batman and Robin tahun 1997 Pak, yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Oke lah, gua mau tahu seperti apa aslinya sebelum kita akan meluncur ke Joker versi Barry Keoghan ini Pak. Oke, mantap lah. Jadi gua salut banget dengan Matt Reeves, dengan beraninya dia akan mengeksplor dunia Batman jauh lebih luas lagi. Karena kan kita udah tahu bahwa Matt Reeves kan akan menggarap dua project untuk Batman. Satunya Batman kedua, satunya adalah series The Penguin yang kabarnya ini masih syuting mereka. Nah, jadi kita tunggu aja mengenai hasil yang sangat masterpiece ini seperti apa di DC Universe. Oke, lanjut Pak ya. Yang ketiga ada The Flash. Oke, setelah kita udah mendapatkan kabar bahwa si Ezra Miller ini udah kembali ke Project The Flash, dan kabarnya benar-benar reboot total. Jadi benar-benar naskahnya akan ditulis ulang lagi, dan penulisnya beda juga Pak. Dan kabarnya penulis yang gua dapatkan ini adalah penulis dari film Aquaman pertama, yaitu adalah David Leslie Johnson. Dan kabar lagi akan menghadirkan berbagai macam cameo untuk menjelaskan berbagai macam multiverse yang ada di DC. Konsepnya adalah sama seperti yang ada di Crisis on Infinite Earths, di mana semua karakter DC yang udah pernah muncul di live action itu akan dijelaskan dari mana universe mereka masing-masing Pak. Seperti itu, buat yang belum tahu, itu ada di intro Crisis on Infinite Earths yang ada di Arrowverse. Nah, seperti itu kan. Jadi konsepnya seperti kayak Batman Michael Keaton itu dari Earth 89, terus Superman versi Bernardo itu ada di Earth mana. Jadi itu akan menjelaskan berbagai macam multiverse yang ada di DCU Pak, seperti itu. Dan kayaknya DCU ini kalau yang gua lihat ya, mereka akan menjadi Prime Earth atau disebut sebagai Earth utama ya, seperti itu. Kayaknya wow, ini akan menjadi fan service jauh lebih bagus. Dan kabar yang gua dapatkan dari sutradaranya, untuk pertarungan Amazon dan juga Atlantis akan jauh lebih mengerikan daripada yang udah kita lihat di komik dan juga versi animasinya. Oke lah, gua pengen lihat bagaimana pertarungan antara Wonder Woman lawan Aquaman yang jauh lebih manas dan juga jauh lebih mengerikan. Karena kalau kita udah lihat di versi komik dan juga versi animasinya, itu benar-benar perang mereka tuh benar-benar pembantaian banget Pak. Pembantaian loh, bukan pertarungan biasa loh. Makanya oke lah kalau mereka berani bikin seperti ini, dah. Gua pengen tahu seperti apa hasilnya sih, karena memang kan sih kalau mereka di komik sebenarnya ya, bangsa Amazon dan juga bangsa Atlantis, mereka ini adalah dua kaum yang berbeda, dan juga mereka tuh udah berperang lama Pak, jauh sebelum mereka ketemu sama Uxas alias Darkseid di timeline DCU. Dan juga di komiknya mereka juga memang seperti itu. Makanya ini yang gua tunggu-tunggu banget mengenai pertarungan mereka berdua. Dan juga segi flashpointnya gua mau tahu seperti apa. Apakah ada varian lain yang kita nggak tahu? Kita tunggu aja Pak ya. Mengingat The Flash ini akan menjadi film DCU dengan berbagai macam fan service yang paling besar ya, karena kan memang udah bertemakan multiverse. Karena literally ya, gua tiba-tiba dengar kabar ini dari kalian di grup ya, bahwa mengatakan bang apa ada berbagai macam informasi dari DC nih. Gua baca kan, wah anjir, gila. Dan ini bisa dibilang ini adalah kebangkitan DC-nya sebenarnya, karena kan mungkin mereka itu udah merilis kabar seperti ini sebelum H-1 Black Adam loh. Karena gini, jadi kayaknya mereka itu udah tepat banget untuk merilis berita seperti ini H-1 sebelum Black Adam. Jadi untuk membangun hype DC itu jauh banget Pak. Oke lah, bagus banget, gila-gila. Makanya bisa dibilang
3 informasi seperti ini yang gue, oh my god, bagus banget sih. Dan yang terakhir yang gue dapatkan dari kalian, dari TheDirect.com, ada mengatakan bahwa untuk Peacemaker kedua ini udah rampung untuk penulisan naskahnya dan mereka siap untuk syuting. Dan kabarnya James Gunn akan dikontrak untuk 2 film DCU yang kabarnya masih dirahasiakan nih. Nah, sekarang kan udah sukses tuh untuk membuat The Suicide Squad versi dirinya dan juga Peacemaker season 1. Dan dia setelah udah mengencangkan Peacemaker season kedua, dia udah dikontrak oleh Damn Pieces Left di Warner Bros. Discovery untuk menggarap 2 film DCU yang masih dirahasiakan. Kira-kira menurut kalian apa film DCU yang masih dirahasiakan oleh Warner Bros. Discovery? Kalau menurut gue ya, kayaknya ini kayaknya mereka tuh akan menggarap Green Lantern live action. Ini akan menurut gue ya, Green Lantern live action. Kalau enggak, mereka tuh akan merilis Justice League kedua ataupun JSA solo movie. Karena kan kita udah tahu bahwa Black Adam ini kan akan menghadirkan kelompok tim superhero JSA, Justice Society of America. Dan dengan keadaan JSA-nya udah di Black Adam, kayaknya si James Gunn ini akan diberikan suatu project untuk menggarap para tim JSA ini. Atau enggak, bisa jadi mereka, mungkin si James Gunn ini akan diberikan project solo movie untuk Dr. Fate mungkin, atau Atom Smasher mungkin, atau Cyclone. Kita nggak tahu Pak ya, karena masih dirahasiakan banget oleh Warner Bros. Discovery. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah, karena gue pengen tahu harapan kalian apa nih untuk DCU ke depannya, dan project-project DCU apa nih yang kalian tunggu-tunggu selama ini selain Man of Steel kedua dan juga The Flash. Karena lagi-lagi kita udah menunggu banget dengan kebangkitan DCU seperti ini sih, kayaknya bakal jadi lebih epic. Karena mohon maaf nih, dengan kebangkitan MCU sekarang ini ya, kita butuh banget pesaingnya bener-bener bagus sih Pak. Oke lah ya, kita tunggu aja mengenai tahun depan. Kayaknya untuk project seperti ini kayaknya mereka tuh akan rilis pada tahun 2023 atau enggak tahun 2024 sih. Jadi kita tunggu aja mengenai update selanjutnya dari Warner Bros. Discovery seperti itu Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai project DCU yang udah dilontarkan oleh para media. Kalau kalian ada pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup ya kita, namanya Mario Pusat Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian udah membeli kaos official t-shirt Mario Angelo. Dan kalau kalian beri order, langsung aja beri order, linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian udah bergabung ke members community. Nama gue Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!